remember we met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin mengulas tentang anggrek Dendrobium secundum. Anggrek Dendrobium secundum merupakan anggrek spesies yang banyak ditemukan di Indonesia. Baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, anggrek ini banyak sekali karena anggrek ini memang biasa terdapat di dataran rendah. Begitupun di negara lain yang memiliki iklim tropis juga banyak terdapat anggrek Dendrobium secundum ini. Dendrobium secundum secara ilmiah klasifikasinya kerajaannya Plantae, divisi Thraceophyta, kelas Liopsida, ordo Asparagales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesiesnya disebut dengan Dendrobium secundum. Anggrek ini merupakan anggrek spesies yang dia akan berbunga pada waktu batangnya sudah gundul, seperti anggrek yang ada di samping saya ini. Ini merupakan anggrek Dendrobium secundum. Bunga ini muncul pada waktu batangnya gundul, sudah tidak berdaun. Ada beberapa spike bunga. Di sini bunganya kecil-kecil secundum. Ini ada calon bunga juga. Di sini juga ada calon bunga yang masih kecil. Jadi pada waktu anggrek Dendrobium secundum ini masih memiliki daun banyak, kemungkinan berbunga kecil. Dia akan berbunga setelah daunnya habis. Jadi perawatan untuk anggrek Dendrobium secundum ini berbeda dengan anggrek Dendrobium yang lain. Apabila anggrek Dendrobium yang lain pada saat batangnya gundul bisa kita potong kemudian kita tanam kembali. Kalau anggrek Dendrobium secundum ini justru malah kita tunggu batangnya gundul dulu baru dia akan berbunga. Bunga anggrek Dendrobium secundum ini ada dua macam bunganya. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna pink seperti ini. Kebanyakan anggrek Dendrobium secundum yang ada di masyarakat adalah anggrek Dendrobium yang berwarna pink. Sedangkan untuk anggrek yang berwarna putih atau sering disebut alba jarang ada di masyarakat karena memang harganya cukup mahal. Cara perawatan anggrek Dendrobium secundum ini cukup mudah, seperti merawat anggrek Dendrobium yang lain. Penyiraman kita lakukan sehari sekali. Media yang digunakan biasanya adalah media yang tidak banyak menyimpan air. Di sini saya biasa menggunakan media dari arang dan pecahan batu bata. Bisa juga pada waktu awal penanaman kita tambahkan moss sedikit supaya bisa sedikit menyimpan air. Bisa juga kita menggunakan media papan pakis. Di sini ada beberapa anggrek Dendrobium secundum ini yang memiliki tunas baru pada batang yang tua. Seperti ini. Nanti saya akan mempraktekkan cara menanam anggrek Dendrobium secundum ini. Langkah awal untuk menanam anggrek Dendrobium secundum, kita tinggal memotong tunas baru yang akarnya sudah cukup banyak seperti ini. Kita potong, langsung kita potong seperti ini. Untuk batang yang lama tetap kita ikutkan. Ini ada beberapa tunas baru sehingga bisa kita tanam menjadi beberapa pot. Bisa kita tanam di pot, bisa juga kita tanam pada papan pakis. Kita potong untuk yang ini juga. Yang satunya bisa juga. Sehingga kita akan mendapatkan 3 tunas Dendrobium yang akan kita tanam.
Untuk batang yang ini kita biarkan, di sini ada tunas juga yang di bawah, kita biarkan untuk tetap tumbuh di pot ini. Langkah selanjutnya sebagai berikut. Di sini saya telah menyiapkan air. Air ini akan saya gunakan untuk merendam anggrek Dendrobium secundum ini. Hal ini merupakan langkah yang biasa saya lakukan untuk menanam semua jenis anggrek supaya anggrek dapat tumbuh baik dan subur dan rajin berbunga. Yang pertama, saya akan menambahkan fungisida pada air ini kira-kira 1/4 sendok makan. Kemudian saya tambahkan juga bakterisida 1/4 sendok makan. Bakterisida ini untuk mencegah anggrek Dendrobium secundum ini dari bakteri, sekitar 1/4 sendok makan. Kemudian saya tambahkan juga vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar pada anggrek Dendrobium ini, juga untuk mengurangi stres pada anggrek ini. Sekitar 1/3 sendok makan. Saya campurkan, saya aduk sampai rata. Kemudian anggrek Dendrobium secundum ini akan saya rendam dalam larutan ini. Kita rendam untuk semua bagian tanaman, sehingga anggrek ini terbebas dari jamur, terbebas dari bakteri, dan dapat segera menyesuaikan diri pada waktu penanaman kembali. Tanaman ini saya rendam sekitar 20-30 menit. Setelah 30 menit kita langsung bisa meniriskan anggrek Dendrobium secundum ini. Langsung kita tiriskan seperti ini, kemudian mulai kita tanam. Saya akan menanam pada 2 cara, yaitu ditanam pada pot dan ditanam pada papan pakis. Untuk ditanam pada pot saya menggunakan pot plastik. Media yang akan saya gunakan adalah pecahan genting, arang, dan pakis cacah. Sebagai dasar saya akan meletakkan pecahan genting, kemudian saya tambahkan arang juga. Media ini sering saya gunakan pada waktu menanam anggrek Dendrobium karena memang media ini merupakan media yang poros air, bersifat tidak menyimpan air. Kemudian cara penanamannya cukup mudah. Anggrek langsung kita letakkan di atas media. Kemudian supaya media tidak goyang-goyang, saya akan tambahkan arang di samping kanan kiri anggrek ini. Kemudian saya tambahkan juga papan pakis cacah di samping kanan kiri anggrek ini. Posisi akar harus terlihat dari atas sehingga tidak tenggelam oleh media. Kita bisa menambahkan lagi arang supaya anggrek ini tidak goyang-goyang, jadi posisinya kuat. Seperti ini, penanaman memakai atau menggunakan pot cukup mudah untuk anggrek Dendrobium secundum ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menanamnya pada papan pakis. Kita tinggal menempelkan anggrek ini ke papan pakis seperti ini. Kemudian supaya pada awal penanaman ini anggrek Dendrobium secundum lebih mudah menyesuaikan diri, saya akan menambahkan akar kadaka di sekitar akarnya. Seperti ini. Kemudian tinggal kita tali menggunakan rafia. Kita tali dengan cukup kuat supaya
anggrek ini juga tidak goyang-goyang. Kita tali seperti ini. Ini merupakan penanaman anggrek Dendrobium secundum pada papan pakis. Nah, sahabat semua, cukup mudah bukan dalam kita menanam anggrek secundum. Kemudian untuk penyiraman, karena media yang digunakan adalah media yang tidak mudah menyimpan air, kita menyiramnya sehari sekali minimal. Kemudian untuk pemupukan, karena awal pertumbuhan kita menggunakan pupuk yang lebih banyak mengandung unsur N. Ini merupakan pupuk yang bagus untuk masa pertumbuhan anggrek. Apabila nanti sudah dewasa, kita bisa menggunakan pupuk yang kandungan K-nya lebih besar. Nah, sahabat semua, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat semua dalam merawat anggrek Dendrobium secundum dan bisa lebih mengenal anggrek Dendrobium secundum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.